Saya ada ini, Ustaz. Traveling nih barusan pemikiran nih. Waktu Ustaz bilang tadi ternyata bumi itu duluan yang diciptakan daripada langit ya. Berarti kita tuh makhluk yang bener-bener privilege ya Ustaz ya, bener-bener disayang ya. Karena semua makhluk itu nggak dikasih, tidak dikasih akal. Ya binatang nggak dikasih akal, tumbuh-tumbuhan nggak dikasih akal, bahkan malaikat pun kita udah selesai nih, misalnya semua udah masuk surga semua, malaikat masih kerja ya Ustaz ya. Di surga malaikat masih kerja loh itu. Kita udah, kalau misalnya semua udah masuk surga, udah tinggal nikmatin. Yang kedua, yang menjadi mukalaf ya istilahnya Ustaz ya, yang menjadi beban itu kan jin dan manusia. Tidak aku ciptakan, tadi kata Ustadz ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku, tapi yang menjadi khalifah di muka bumi itu manusia. Karena pertama kali yang dijadikan kan jin, tapi jin gagal tes istilahnya gitu, akhirnya kekhalifahan dilimpahkan ke manusia. Terus tadi semua yang apa diciptakan, baik bumi, di langit, di dalam bumi, di atas bumi, semua untuk manusia. Bahkan bumi, waktu saya belajar ilmu tentang antariksa begitu ya, kita kan berada di galaksi Bima Sakti, itu banyak banget galaksi tuh Ustaz tuh. Itu bumi kecil, tapi yang diciptakan bumi duluan ya Ustaz ya, untuk manusia gitu. Dan yang saya bingung, benar kata Ustaz tadi ya, Allah udah begitu istilahnya segalanya untuk manusia, tapi kita kayak disuruh perintah sholat aja masih udah ogah-ogahan. Itu saya bingung begitu ya. Gimana lagi cara ya untuk lari? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun innal hamd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard, kiranya kita semua yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmu, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial, salah satunya masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, tabi'in, dan semua yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bahwasanya Allah telah mengutus nabinya yang dengan membawa agama yang hak untuk digunakan dari segala agama, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya ikhwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHA official. Kali ini masih di surat Al-Baqarah, ayat berikutnya ialah ayat ke-29. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Dan bagi ikhwanul fillah yang ingin mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat, dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Ustadz Al-Mukarram Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah. Sebagai penuntut ilmu, wabil khusus ana al-fakir. Tanpa berpanjang kata, mari kita langsung saja kepada Gurunda Ustadz Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ya Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar. Anda silakan dibuka surat Al-Baqarah ayatnya surah 29 itu. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang Dianya Allah yang Kholaqakum telah menciptakan kamu ma apa saja fil ardi yang ada di bumi, ya, yang telah menciptakan untuk kamu apa saja yang ada di bumi, jami'an semua. Ya. Ini menunjukkan tentang penjelasan ayat yang sebelumnya, ya, tentang pertanyaan Allah al-istifham, pertanyaan untuk menolak perbuatan orang-orang yang kufur. Kenapa kau ingkar? Padahal Allah yang menciptakan kamu, gitu. Ya, jadi dipertegas lagi. Dan Dia juga Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kamu. Langsung untuk kamu. Pantaskah kufur? Allah yang menciptakan kamu. Allah memberikan rezeki buat kamu semua yang ada di bumi. Ya, Allah tunjukkan untuk kamu. Ya. Maka pantaskah kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga yang menjadi dalil, ya, kaidah berfikih, ya. Al-aslu fi syai'in al-ibahah. Ya, asal pada sesuatu, ya, hukumnya mubah, boleh. Ila kecuali madalat bil tahrimin, kecuali yang mengharamkannya. Lama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka itu halal, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Apa saja, baik yang ada di bumi, yang di atasnya, ini ada di bumi. Dan di atas bumi apa? Pohon-pohonan, tumbuhan-tumbuhannya, air mayur, buah-buahan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak. Itu Allah ciptakan untuk kita. Yang di bawah bumi jangan dikira nggak ada manfaatnya. Allah ciptakan besi, air mineral, air tanah, ya, mangan. Dan terutama siapa yang menciptakan? Allah untuk kita. Dengan adanya besi kita bisa bikin sepeda, motor, mobil, pesawat. Tentu siapa? Untuk kamu waktu. Maka jangan mudah mengatakan ini haram, ini halal tanpa dasar. Kenapa? Karena yang halal itu jelas. Ya, yang haram itu jelas. Al-hilu bayyin wa harimu bayyin. Kenapa harus jelas? Agar bisa dihukumi.
Ini yang haram jelas agar kita bisa segera menghindari, menjauhinya, meninggalkannya. Ini yang halal jelas agar dia bisa kita konsumsi. Tapi kalau tidak jelas, bingung kita nanti. Tahu-tahu dihukum, kan aneh. Ya, ini haram nggak? Ada bilang haram, ada bilang makruh, ada yang bilang kan jadi nggak jelas. Kalau kita dihukum ke atas ketidakjelasan itu, kan sangat tidak elok, tidak bijak. Ya, tapi kalau hukum sudah jelas, masih dilanggar, berarti nantang, bandel nih. Hukum jelas, contoh, kalau babi haram nggak? Haram. Jelas nggak? Jelas. Ada nggak yang bilang babi halal untuk orang-orang memberi orang-orang muslim? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jelas. Mau di negara manapun babi haram bagi orang-orang beriman, bagi orang muslim babi haram. Jelas. Ya, ada dalil ada. Al-Baqarah 103, Al-Maidah 3. Ya. Banyak dalil. Khamr sudah haram nggak? Haram. Haram. Jelas nggak? Jelas. Tidak abu-abu. Ya, kalau haram Allah handle sendiri di tangan sendiri. Jadi supaya bisa diambil keputusan. Tapi kalau ada satu hukum, satu bilang haram, satu bilang makruh, ini tidak abu-abu. Iya. Maka bisa dipastikan itu bukan yang haram. Kenapa? Kalau yang haram pasti jelas. Ya, dia kan jelas. Makanya Allah menantang, ya, meminta bukti dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 5 bukti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzati wa naftih. Qul hallamu syuhada itu alladzina yashhaduna anna Allah haraman. Allah minta mana saksinya yang mengatakan bahwa menyatakan Allah telah mengharamkan ini. Mana saksi kamu? Allah bilang ini haram. Allah minta saksi mana? Pernah enggak Allah mengatakan ini haram? Dengan sembarangan menamakan Allah. Dalam surat 16 ayat 16 surat An-Nahl ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan ara'aitum ma anzalallah, apakah kamu melihat ya apa yang telah Allah turunkan lakum untuk kamu rezeki dari rezeki raja'altum minhu, lalu kamu menjadikan darinya haraman wa halal, haram dan halal. Qul Allahu ta'ala lakum, apakah Allah telah memberikan izin buat kamu? Apakah Allah memberikan izin buat kamu? Allah atas apa yang kamu ada-adakan itu. Jadi jangan sembarangan mengatakan ini haram, ini halal. Ya, tanpa data yang jelas. Kita hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kita nggak berani sebentar. Ya Nabi lagi disebut kok apa saya? Ya, tidak berhak. Maka bisa dipastikan kalau ada berbeda pendapat, satu bilang makruh, satu bilang maka kemungkinan bukan haram. Kemudian kita bukan itu bukan. Ya, baik, kembali ke dalam itu. Lalu Allah telah menjadikan semuanya untuk kamu di dalam di apa saja yang ada di dunia untuk kamu. Ya, lakukan untuk kamu. Tapi kan Allah sayang sekali untuk kita juga. Ya, maka balasannya begitu. Ya, hukum. Padahal Allah kan memberikan segala-galanya. Kok kufur? Sangat tidak enak kan, sangat tidak berterima kasih. Ya, begitu. Baik. Setelah
itu, lalu sumastawa ila sama, lalu Allah beristiwa ke langit. Nah, apa itu makna istawa? Sumastawa ila sama, beristiwa ke langit. Turun ke sana. Artinya, kalau Allah sudah memberikan rezeki untuk kamu, semua yang ada di bumi untuk kamu, maka jangan khawatir masalah rezeki. Jangan takut masalah rezeki. Buktinya apa? Ya buktinya Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki, ya. Ya. Perintah suruh berjalan. Al-Mulk Al-Mulk ayat 15. Ya, Al-Mulk ayat 15. Ya, berjalanlah. Kamu fil ardi, di muka bumi ini berjalan. Kalau untuk mencari rezeki berjalan saja, masalah hari, masalah buru-buru. Berjalan saja dapat. Kata Allah. Ya, kenapa? Allah yang jamin rezekinya. Kalau Allah yang jamin rezekinya berbeda dengan perusahaan yang jamin. Jamin Allah, jaminan garansi mutu, ya, jaminan mutu. Lalu sebaliknya, kamu sebelum umum akhirat, apa kata Allah? Wasyari'u al-Imran ayat 3. Bersegeralah ila maghfiratun min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan. Bersegera itu berjalan apa berlari? Berlari. Bahkan bisa lebih berlari, bersegera, jangan tunda-tunda. Kenapa? Umur nggak tahu. Bersegeralah kepada ampunan al-Imran ayat 3. Lalu apalagi kata Allah? Fasiru, berlarilah ilallah, berlarilah menuju Allah. Kalau menuju Allah berlari, jangan jalan. Ya. Fasiru ilallah, ayatnya surat Azariyat ayat 50. Surat 51 ayat 50. Lalu apa lagi? Ini yang maksud nih. Fastabiqul khairat. Dalam urusan akhirat berlomba. Namun berlomba ditampilkan yang terbaik. Jadilah pemenang dalam berlomba. Ya, kalau berlomba itu ada cepat. Ya, kalau cepat jangan jalan, jangan santai, berlari. Tapi kalau itu urusan dunia, santai saja. Jangan dibalik. Kacau kalau dibalik. Untuk urusan dunia dia berlari, dia berlomba, dia bersegera. Untuk urusan akhirat yang dia pasti mati ke sana, dia malah berjalan. Ya, juga terbalik sekarang. Ya. Padahal kalau ditimbang-timbang tadi saya bilang sebelumnya kan, kekayaan kita nih dibanding dengan kekayaan Umar bin Khattab gak ada apa-apanya. Dibanding dengan Abu Bakar Siddiq gak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf udah gak ada apa-apanya kita. Padahal mereka kalau berjamaah paling depan, sedekah paling duluan. Tapi kayaknya nggak bisa habis. Karena dia tahu siapa yang harus dikejar. Bukan rezeki yang dikejar, rezeki yang dikejar. Summa stawa ila sama, lalu beristawa ke langit. Ini sudah saya jelas kemarin sedikit ya, makna istawa. Ya, ada yang mengatakan istawa itu artinya menuju. Ya, menuju ke langit. Ada ini sebelah tiga nih, ulama. Yang pertama, ini kan termasuk ayat-ayat mutasabiyat. Yang kelompok pertama tentang Allah, mereka mendiamkan, tidak berani menggubris, apa adanya aja. Ya, sumastawa ila sama, dia Allah beristawa ke langit. Apa istawa nggak tahu. Sama seperti alif lam mim, apa maknanya nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua mencoba mentakwil. Yang namanya menuju itu bukan raga. Kalau menuju itu raga, tapi Allah sama dengan makhluk dong. Allah turun ke langit dunia, bukan yang turun itu rahmatnya. Ya,
Allah bersemayam di atas aras, bukan bersemayam, tapi bukan duduk, tapi menguasai. Ya orang-orang mentakwil kelompok kedua. Ya ini kalau golongan kelompok Asy'ariyah atau Maturidiyah ya. Asy'ari sama Maturidi. Ada yang kelompok ketiga dia takwil. Ya, orang-orang Muhammadiyah tapi ini. Artinya dia kalau istawa artinya menuju, Allah menuju langit. Ya, Allah menuju langit. Tapi bagaimana menujunya nggak tahu. Allah turun ke langit. Iya, Allah turun ke langit. Turunnya bagaimana Allah nggak tahu. Iya. Allah maha melihat ya. Melihat. Allah maha melihat ya. Melihat. Bagaimana melihatnya? Jangan ditanya bagaimana melihat. Tahu. Ya, bagaimana tanya nggak tahu. Itu bukan urusan kita. Ya nggak tahu. Imam Malik bisa beginian kan, sama muridnya. Bagaimana istiwanya Allah? Apa kata Malik? Bid'ah itu. Pertanyaan bid'ah karena sebelum ini belum ada yang bertanya seperti ini. Baru kamu yang nanya begini. Apa kata Malik? Istiwa maklum. Wa kaifa majhul. Ya. Maka kita imani saja Allah beristiwa, Allah menuju ke langit. Iya, imani saja. Bagaimananya nggak tahu. Itu bukan urusan kita. Saya kasih gambaran dulu. Orang ini punya atasan ya? Ya. Punya atasan. Tugas orang ini punya tugas, punya tugas kan, tugas pokok kan. Ya. Apa tugasnya di perusahaan? Job desk ya, bikin desain flyer, leaflet. Bikin flyer, bikin desain. Iya. Maka kalau ternyata para bertanya-tanya kepada atasan, Pak, Bapak bangun jam berapa? Kantor berangkat jam berapa? Di kantor. Nanti siang makannya apa, Pak? Tidurnya bagaimana, Pak? Iya. Kira-kira atasan itu akan jawab bagaimana? Ya, itu bukan urusan kamu ngerjain aja pekerjaan kantor. Masih penting kalau begitu. Kamu udah bosan kerja di sini. Iya. Bukan urusan kamu, kerjakan terus apa menjadi tugas kamu, aku bayar. Ya. Iya. Kerjakan apa yang tugas sebagai seorang makhluk, sebagai orang hamba, apa beribadah. Ya. Kerjakan saja. Aku bayar nggak tahu. Bahkan kalau kamu Tulisannya nanya, bagaimana? ya bahkan kalau misalnya masih terus nanya itu kan nggak ada benefitnya buat kamu. Kamu Iya. nanya kapan saya bangun tidur, yang ada kamu saya keluarin. Ya, sama begitu pun Allah. Tak perlu tanya. Mesti kalau keluarin, kalau Allah keluarin dari mana? Nah, iya. Meninggal langsung. Ya, ini bukan urusan kita, ya. Kita pikiran saja kita. Nah, Ya, pikiran kita. Baik. Lalu, pantaskah kita tidur? Ya, pantaskah kita tidur? Baik. Tumasawa ila sama fasawwahunna, lalu melengkapinya menjadi 7 langit, sab'ah samawat, menjadi 7 lapis langit. Ya, berarti di sini yang diciptakan bumi dulu atau langit dulu? seharusnya langit dulu ya. Langit dulu, ya. Betul salah ya. Betul. Iya, bumi dulu. Karena ada kata suma stawa. Setelah bumi dikerjakan, Oh. suma stawa ilama, lalu melengkapkannya. Berarti pada saat bumi selesai dikerjakan, langit belum sempurna. Oh. Nah, dua stawa menjadi samawat. Kenapa? Makna 7 lapis langit apa nih? Ini menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum berada di luar, antum hanya bisa melihat kan langit pertama ya. Iya. Apa atap rumah? Oh. Ya, antum bisa melihat apa yang di balik atap Nggak itu. bisa. Udah nggak bisa. Terbatas. Iya.
Apalagi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Antara langit pertama dengan langit kedua itu kan ada ruang. Langit kedua, ketiga ada ruang. Kita langit pertama ini kita nggak bisa tembus. Itu menandakan manusia begitu kecil, sangat kecil sekali. Maka jangan sombong. Ya, jangan merasa udah sombong nggak mau timbang Allah. Padahal nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Kecil sekali manusia kecil sekali. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Kenapa Allah tutup dengan kalimat alim, maha mengetahui? Kenapa nggak sifat yang lain, basiru, nadiru? Kenapa alim? Dalam penciptaannya Allah lebih tahu mana yang harus kita kan lebih dulu, bumi dulu atau langit dulu. Allah tahu. Menciptakan segala sesuatu perlu ilmu nggak? Iya. Jangankan menciptakan langit dan bumi, apa nih? Bikin apa? Aku bikin desain grafik. Harus ada ilmunya. Pekerjaan suntik menyuntik, jadi sembarangan, harus kuliah dulu. Dokter, harus ada ilmunya. Apalagi menciptakan langit dan bumi, ia perlu ilmu yang luar biasa, hebat. Allah mengetahui mana yang harus lebih dulu diciptakan. Oh, bumi dulu, baru langit. Allah lebih tahu. Kenapa kalau ciptakan manusia belakangan? Ya, setelah malaikat jin, baru manusia belakangan. Allah lebih tahu. Ya, semua yang Allah ciptakan itu berencana, tidak sia-sia, tidak dengan main-main. Ada mahakarya, program yang maha besar, bukan main-main, ada tujuan. Ia tidak terciptakan jin dan manusia tentunya beribadah kepada bahwa kulli syai'in alim. Ya, Allah tahu semua hal yang diciptakan. Ya, apa yang ada di langit Allah tahu, mana yang lebih dulu diciptakan Allah tahu, mana harus dibakar Allah tahu. Allah lebih tahu. Baik, kita lanjutkan Pak Robi. Saya ada ini Ustaz, traveling nih barusan pemikiran nih. Waktu Ustaz bilang tadi ternyata bumi itu duluan yang diciptakan daripada langit ya. Berarti kita tuh makhluk yang benar-benar privilege ya Ustaz ya, benar-benar disayang ya. Karena semua makhluk itu nggak tidak dikasih akal. Ya binatang nggak dikasih akal, tumbuh-tumbuhan nggak dikasih akal, bahkan malaikat pun kita udah selesai nih, misalnya semua udah masuk surga semua, malaikat masih kerja ya Ustaz ya. Di surga malaikat masih kerja loh itu. Kita udah kalau misalnya semua udah masuk surga, udah tinggal nikmatin. Yang kedua yang menjadi mukalaf ya istilahnya Ustaz ya, yang menjadi beban itu kan jin dan manusia. Tidak aku ciptakan, tadi kata Ustaz ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku, tapi yang menjadi khalifah di muka bumi itu manusia. Karena pertama kali yang dijadikan kan jin, tapi jin gagal tes istilahnya gitu, akhirnya kekhalifahan dilimpahkan ke manusia. Terus tadi semua yang apa diciptakan, baik bumi, di langit, di dalam bumi, di atas bumi, semua untuk manusia. Bahkan bumi, waktu saya belajar ilmu tentang antariksa begitu ya, kita kan berada di galaksi Bima Sakti, itu banyak banget galaksi itu Ustaz. Itu bumi kecil, tapi yang diciptakan bumi duluan itu Ustaz ya, untuk manusia gitu. Dan yang saya bingung, benar kata Ustaz tadi ya, Allah udah begitu istilahnya segalanya untuk manusia, tapi kita kayak disuruh perintah sholat aja masih udah ogah-ogahan. Itu saya bingung begitu ya. Gimana lagi caranya untuk lari? Padahal mereka bilang rezeki. Ustadz pernah cerita sama saya, kalau orang yang ngejar ilmu itu kan tadi harus mengejarnya sampai berlari. Mengejar dunia itu kan berjalan. Makanya biasanya banyak orang-orang yang alim itu
nggak begitu banyak yang kaya gitu istilahnya. Karena dia kayak saya nih sebenarnya tuh waktu saya nanya sama Ustadz tentang bagaimana kalau misalnya saya ada pekerjaan yang wah ini rezeki gede banget nih kalau saya terima nih, cuman hal haramnya saya ngeri gitu ya kan. Jadi kan setiap muslim pasti harus bijak nih, halal apa haram gitu. Banyak duit di dunia tapi ini tanggung jawab di akhiratnya besar, makanya nyari nyari dunianya kita pilih-pilih, nggak main serobot aja semua dihajar gitu ya. Ya. Gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya kita kejar akhirat ya begitu, kita apa namanya banyak waktu habisin buat ibadah, apapun kita kerjakan buat ibadah gitu. Nah berarti memang kita manusia itu apa ya, emang benar-benar gak cuma ngomong ya, benar-benar dikasih berlimpah sama Allah ya. Bahkan kita lagi termasuk umatnya Rasulullah, itu umat yang udah bener-bener privilege lah, udah umurnya sedikit tapi pahalanya bisa mengalahkan umur umatnya Nabi Nuh ya, yang ratusan ribuan tahun bahkan. Iya, Nah, Ustaz, Masya Allah. betul. Makhluknya aja belum diciptakan, tapi tempatnya udah disiapin. Iya, 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 iya. Antum pengen punya bayi, nah ya Hmm. rencanain buat kamarnya dulu, disiapin kasurnya dulu, gitu kan. Padahal bayi belum lahir, baru dengar kabar dokternya positif, Hmm. belum ada, bisa ada Iya, kemungkinan iya, keguguran benar, bisa. benar. Iya, iya, iya. Tapi harus siapin loh, kamarnya disiapin, jadi dia didesain sedemikian rupa, gitu kan, Hmm. untuk menyambut kan sang bayi gitu ya. Nah yang tahu begitu buat Allah tuh. Begitu sayang sama manusia, Allah ciptakan dunia dulu. Ada skenario yang kalau luar biasa tampakkan nanti di ayat berikutnya lebih jelas lagi. Hmm. Pada saat Allah menciptakan pelik, ya di ayat kedua 30 ya, ayat 30. Hmm. Nanti kita akan lebih cepat di dalam itu, insya Allah akan begitu ya. Insya Allah. Ya. Terus ini Ustadz, apa namanya, saya kalau ngejar ya mudah-mudahan bukan ria ya, maksudnya kan di umur yang kita yang sempit ini kan mengejar pahala, mengejar akhirat itu kan harus berlari ya Ustadz ya. Jadi saya punya ilmu ini, saya ingin mendapatkan pahala jariah dari ilmu ini gitu, Ustadz. Nggak banyak sih, maksudnya nggak semua gitu. Coba kalau untuk yang ngejar akhirat kok banyak rintangannya saya ya. Jadi saya punya temen, saya nawarin Ustadz, ada maskapai penerbangan di mana maskapai penerbangnya ini Habib loh yang punya nih. Nah, di mana kalau misalnya satu kursi itu dia menyumbang $1. Bayangin kalau satu pesawat 100 orang, berarti $100 ya. Itu baru satu pesawat. Pulang pergi. Agak dekat ngomongnya. Ya, pulang pergi udah berarti $200 tuh, istilahnya begitu. Sampai nanti mau dibuatin pesantren, saya bantu desainnya gitu. Cuma dapetin izin itu susahnya minta ampun tuh, untuk izin maskapai. Terus ada umroh haji saya ditawarin. Oke, saya bantuin desainnya juga. Cuman tarsok lama banget kerjanya, saya gregetan gitu. Ya nggak tahu ya di Indonesia ya kan, orang luar negeri kan dia harus pakem sama on time ya. 5 menit aja saya dibilang telat. Baru 5 menit. 30 menit udah biasa ya. Terus ada, dan ini pekerjaannya Habib Ustadz seperti itu Ustadz. Ini saya dapetin podcast ini aja nih. Ini saya kan mau nyebarin ilmu ya. Enggak hampir enggak semua Ustadz tuh mau dibuat seperti Ustadz Ali nih, seperti ini. Susah dapetinnya. Tapi kalau misalnya Romi, aduh saya nggak mau sebut ya, ini saya rada ngeri ya, apa ya kata-katanya. Ada semacam komunitas, misalnya temu kangen gitu. Berarti kan saya merinding nih. Kalau temu kangen pasti kan ya bercampur laki sama perempuan. Temu kangen ngapain lagi sih? Kan jarang temu kangen yuk, ngapain baca Al-Quran? Jarang. Paling temu kangen nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu mah cepet, sumbangannya juga cepet itu Ustadz tuh. Gitu, jadi kalau saya sampai bingung, ya Allah nih, saya punya ilmu cuma segini, satu-satunya ilmu saya mau dapetin pahala jariah dari sini. Tapi hasil akhirnya itu nggak gol-gol gitu Ustadz. Ya mudah-mudahan sih dalam prosesnya saya dapat hitungan gitu.
Kok susah banget Ya, gitu ya. apakah kamu mengira akan masuk surga begitu saja? Iya, iya. Pada belum datang ujian. Masya Bagaimana orang-orang kebal. Ya, antum ujiannya kan sekedar pengen berdakwah kan, semua pengen berdakwah, pengen dapat jariah aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi tadi al jazau min jinsil amal. Balasan itu tergantung di amalnya, Pak. Oke. Kalau amalnya berat, pahalanya besar. Kalau amalnya remeh-temeh, pahalanya kecil. Iya. Mungkin sebagai banyak tantangannya, antum istiqomah, sabar, coba tetap bersungguh-sungguh, mewujudkannya gitu kan. Maka Allah balas dengan min jinsil amal tadi, al jazau min jinsil amal. Ya, mungkin tadi kalau betul antum berpikir dimudahkan segera mungkin nggak ada pembelajaran untuk kita nantinya. Terlalu kalau pengen antum tuh dapat yang lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Pahala kesabaran itu luar biasa. Sabar, sabar itu tidak ada dalam rukun iman. Sabar itu bukan rukun Islam. Nggak ada rukun Islam sabar, nggak ada. Rukun Islam nggak ada, sabar nggak ada. Tapi kalau nggak ada sabar, nggak ada yang lain. Ya, kita kan minta dalam surat Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku mau pertolongan. Pengen tanya, harusnya kita minta tolong dulu atau ibadah dulu? Minta tolong dulu biasanya. Baru Ya. kita beribadah. Kenapa ibadah dulu? Oh ya. Tidak diciptakan bintang manusia untuk beribadah. Iya, iya. Iya. Ibadah dulu, baru. Lalu bagaimana kita bisa beribadah kalau harusnya kan kita ibadah nggak tahu caranya. Ya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah tunjukkanlah tempat cara ibadahmu. Tata cara ibadah. Nah, jadi minta tolong kepada Allah. Cara minta tolong bagaimana? Cara minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sabar lagi disebutkan. Dalam ibadah butuh kesabaran, dalam ketaatan butuh kesabaran. Ya, apalagi dalam musibah bersabar dalam hal musibah itu sabar yang paling rendah. Oh gitu. Nah, tingkatan sabar yang paling rendah itu sabar menghadapi musibah. Nah, antum dapat orang dapat dapat bala gitu, sabar rendah, sangat rendah sekali. Ada lagi sabar berikutnya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu level 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada sabar Musibah. dalam musibah. Kenapa? Meninggalkan maksiat butuh kesabaran ekstra. Iya, iya, iya. Iya. Naik lagi level ketiga, sabar dalam ketaatan. Nah, naik lagi ke keempat, puncaknya nih, syukur. Syukur itu sabar yang paling tinggi. Wah, ini syukur banyak yang lupa nih. Banyak yang lupa syukur. Syukur adalah sabar yang paling tinggi. Apa kata Rasulullah pada ceritanya oleh Aisyah? Kenapa sholat tapi bengkak-bengkak? Iya, 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 iya. Karena orang yang bersyukur. Nah. Makin dikasih kelebihan, makin aku bersyukur. Nah, Masya Allah, syukuran jazakallah Ustaz. Masya Allah, ini tadi saya udah rada ngantuk-ngantuk. Langsung celeng lagi, Masya Allah. Kalau dapet ilmu tuh enak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita sambil sini ya Ustaz ya.
Oh iya, Afwan. Saya insya Allah hari Rabu saya udah pindah ya insya Allah. Insya Allah nanti kita berkabar-kabar. Saya udah pindah ke Alhamdulillah, masya Allah. Oke, Nanti baik. di toko ya, nomor toko yang baru. Baik, 6. Oke, baik. Kita closing dulu ya Ustaz ya. Ya Ibu Nabila, jazakallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal taman buat kita di akhirat kelak. Waqul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan diganti dengan kemahamurahnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.